Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Fadilah Anwar, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang saya akan menjelaskan terkait manajemen penilaian pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampuh oleh Profesor Dr. Badrudin MAG. Jadi dalam kegiatannya ya, proses belajar mengajar itu tuh sangat memerlukan suatu penilaian untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, biasanya penilaian pembelajaran ini dilakukan oleh guru kepada muridnya untuk mengetahui sejauh mana sih si murid ini tuh mengerti gitu akan transfer ilmu yang telah diberikan guru kepada murid, dan juga apakah ada feedback dari murid terhadap gurunya, seperti itu. Lanjut ke pembahasan, kita tuh harus tahu dulu apa sih pengertian dari manajemen penilaian pembelajaran. Nah, manajemen penilaian pembelajaran sendiri itu kan ada 3 kata tuh. Ada kata manajemen, ada kata penilaian, dan ada kata pembelajaran. Manajemen sendiri itu artinya, ini saya kutip dari James A.F. Stoner ya, dalam bukunya Profesor Badrudin pada tahun 2020, menyatakan bahwa manajemen ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kalau misalnya penilaian, saya kutip dari Jumanta pada tahun 2016, yang berarti proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan tes ataupun non-tes. Selanjutnya dari Jamaluddin dan Wardana pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa pembelajaran ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Jadi kita udah ketemu nih 3 pengertian dari manajemen penilaian dan pembelajaran. Manajemen penilaian pembelajaran sendiri adalah suatu usaha yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mengukur hasil belajar baik menggunakan tes maupun non-tes. Jadi bisa dilihat ya di PPT itu adalah fungsi manajemen penilaian pembelajaran. Untuk fungsinya sendiri secara umum itu ada 3 fungsi, yakni yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua menunjang penyusunan suatu rencana, dan yang terakhir memperbaiki untuk melakukan penyempurnaan. Nah, untuk peserta didik sendiri, fungsinya itu untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka agar peserta didik ini bisa memperbaiki dan meningkatkan atau bahkan mempertahankan prestasinya. Sedangkan untuk guru atau pendidik itu ada fungsi diagnostik, fungsi penempatan, fungsi selektif, fungsi bimbingan, fungsi instruksional, ataupun fungsi administratif. Bisa dilihat itu ada tujuan manajemen penilaian pembelajaran, ada 4 ya. Yang pertama itu menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Dan yang terakhir, mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan dari peserta didik itu sendiri. Untuk kegunaan dari manajemen penilaian pembelajaran ada 3 juga. Yang pertama, memperoleh informasi tentang hasil yang telah dicapai. Yang kedua, diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, untuk objek dan subjek dari manajemen penilaian pembelajaran sendiri itu ada 2. Untuk objeknya sendiri itu ada peserta didik, dan subjeknya itu adalah guru sendiri. Jadi orang yang melakukan penilaian. Untuk jenis dan standar penilaian pembelajaran itu jenis penilaian itu berdasarkan peraturan pemerintah ya, nomor 19 tahun 2005. Jenis penilaian ini berdasarkan fokus kompetensi yang akan diukur. Jadi bisa penilaian harian, PTS, PAS, PAT, ujian sekolah, USBN, dan UN. Kalau misalnya berdasarkan sasaran pelaksanaannya tuh dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bisa dilihat yaitu penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Selanjutnya berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 5, yaitu penilaian formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Nah, untuk sekarang itu ada Permendikbudristek ya teman-teman semua. Jadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang penilaian pembelajaran ini sudah cuma menilai dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, untuk standar penilaian sendiri itu adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar dari peserta didik.
Untuk standar penilaian pendidikan sendiri itu merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dari peserta didik. Selanjutnya ada program dan prinsip-prinsip penilaian. Jadi penilaian ini harus dilakukan yang pertama terus-menerus atau kontinu. Yang kedua itu menyeluruh atau komprehensif. Yang ketiga itu harus objektif. Yang keempat valid. Yang kelima rehabilitas, keenam efisiensi, dan yang ketujuh ta'abudiyah atau ikhlas. Untuk sasaran dan prosedur pelaksanaan penilaian pembelajaran sendiri, sasarannya itu ada tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga kurikulum. Prosedur pelaksanaan penilaian pembelajaran sendiri itu adalah penentuan tujuan penilaian yang pertama. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi oleh pendidik atau guru. Yang ketiga, perumusan indikator pencapaian. Keempat, penyusunan instrumen. Kelima, telaah instrumen. Dan keenam, pelaksanaan penilaian. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas dari awal hingga saat ini adalah penilaian merupakan proses untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan, prestasi, dan juga kinerja dari peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Penilaian pembelajaran ini sangat membantu guru dalam mengevaluasi setiap murid. Penilaian pembelajaran yang baik dan terarah dapat meningkatkan mutu pendidikan guru dan murid. Penilaian yang baik harus menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh seluruh aspek yang terlibat, baik kubu penilai, objek yang dinilai maupun kelompok lain yang ikut memanfaatkan data penilaian tersebut, yakni bersifat kontinu, menyeluruh, objektif, valid, dapat dipercaya, efisien, dan penuh kebaikan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.